Craig Gordon hampir pensiun, kini bawa Skotlandia ke Piala Dunia. Kiper veteran Skotlandia, Craig Gordon menyebut keberhasilannya lolos ke Piala Dunia pertamanya pada usia 42 tahun sebagai momen yang membayar seluruh perjalanan pahit dalam karirnya. Sang penjaga gawang mengungkap bahwa Steve Clarke lah yang menggagalkan rencana pensiunnya pada musim panas lalu. Gordon menegaskan bahwa keputusan menunda pensiun itu akhirnya terasa sangat tepat. Aneh, Barcelona minta Lewandowski berhenti cetak gol. Ketajaman Robert Lewandowski tak menurun setelah pindah dari Bayern Munchen ke Barcelona. Lewandowski mencetak 23 gol pada 2022-2023. Ketika La Liga menyisakan 2 partai, para petinggi Barcelona meminta Lewandowski untuk berhenti mencetak gol. Alasan dibalik permintaan ini adalah karena klub sedang dilanda krisis finansial. Barcelona harus membayar 2,5 juta euro jika Lewandowski mengukir 25 gol di Liga Domestik. Emre Can berbagi cerita masa sulitnya saat jalani cedera panjang. Kapten Borussia Dortmund Emre Can bercerita tentang fase yang mungkin tersulit dalam karirnya saat harus menepi cukup lama karena cedera. Itu mungkin fase tersulit dalam karir saya, tapi sekarang saya sudah kembali dan fokus pada hal-hal positif. Itu bukan masa yang menyenangkan, hanya itu yang bisa saya katakan, kata Can. Arsenal akhiri kerjasama dengan sponsor bermasalah. Arsenal akhirnya menuruti protes fansnya terkait sponsor bermasalah dari pemerintah Rwanda. The Gunners tak lagi didukung visit Rwanda musim depan. Rwanda memang bermasalah dengan HAM sejak dipimpin diktator Paul Kagame pada tahun 2000. Kerjasama ini dianggap untuk menutup-nutupi dosa pemerintah Rwanda alias sport washing. Juve santai soal kontrak baru Kenan Yildiz. Giorgio Chiellini mengklaim Juventus tidak mengambil langkah yang terburu-buru untuk mengikat playmaker Kenan Yildiz dengan kontrak baru. Pemain berusia 20 tahun itu masih terikat kontrak dengan Juventus hingga akhir musim 2028-2029. Chiellini menegaskan bahwa tidak ada urgensi untuk mencapai kesepakatan dalam waktu dekat. Amorim mengakui Manchester United masih jauh dari sempurna. Ruben Amorim memberikan penilaian jujur soal performa Manchester United yang belakangan ini mulai membaik. Pelatih asal Portugal itu menegaskan setan merah masih jauh dari kata sempurna, meski belum terkalahkan dalam 5 laga terakhir di Liga Inggris. Ia menekankan bahwa timnya masih harus bekerja lebih keras jika ingin benar-benar menjadi tim yang mampu bersaing untuk menang di setiap laga. Mastantuono akui krusialnya peran Mbappe di tim. Wonderkid Real Madrid Franco Mastantuono buka suara terkait Kylian Mbappe di tim. Ia merasa pemenang Piala Dunia itu sangat berperan sebagai mesin gol tim dan produktivitasnya amat membantu. Pemain Prancis sejauh ini sudah mengepak 19 gol dari 19 laga yang dimainkan di lintas kompetisi. Ia berharap Kylian Mbappe bisa bertahan lama di tim. Areola bicara dampak positif Nuno Espirito Santo. West Ham bangkit di bawah asuhan Nuno Espirito Santo yang telah menemukan performanya setelah situasi yang sulit di awal masa jabatannya bersama The Hammers. West Ham meraih kemenangan beruntun di Premier League untuk pertama kalinya sejak Februari. Alphonse Areola yakin timnya menuju ke arah yang benar di bawah asuhan Nuno. Tetapi bersikeras bahwa kerja keras harus terus berlanjut jika mereka ingin mempertahankan momentum mereka. Inter dilaporkan tertarik mendatangkan Matteo Guendouzi. Inter Milan dilaporkan menambahkan gelandang Lazio Matteo Guendouzi ke dalam daftar target mereka menjelang dibukanya jendela transfer Januari. Namun Guendouzi dipastikan tidak akan datang dengan harga yang murah. Lazio dilaporkan telah mematok harga yang cukup tinggi sebesar 25 juta euro. Harga tersebut menunjukkan bahwa Guendouzi kini tidak lagi dianggap sebagai pemain yang non-transferable oleh Biancocelesti. Jika kembali bekerja, Paolo Maldini hanya menerima Milan. Mantan Direktur Teknik AC Milan Paolo Maldini mengakui bahwa Rossoneri masih menjadi satu-satunya klub yang ia pertimbangkan untuk bekerja di Italia. Ketika ditanya apakah ia akan kembali ke Fiorentina menggantikan Prade, Paolo Maldini menampik rumor tersebut.
Mengenai kemungkinan bekerja di luar Italia, Maldini memberikan jawaban yang mengisyaratkan adanya kesempatan untuk berlabuh. Steve McClaren mengundurkan diri dari Jamaika. Steve McClaren memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih kepala Jamaika setelah kegagalan mereka untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. McClaren memimpin 23 pertandingan, memenangkan 11 pertandingan, dan mengatakan keputusannya untuk mengundurkan diri adalah demi kepentingan terbaik bangsa. Lamine Yamal tak perlu tinggalkan Barcelona. Lamine Yamal jadi pusat perhatian sejak debut bersama Barcelona pada 2023. Tak heran jika Yamal menarik perhatian banyak klub top Eropa. Menurut mantan bintang Real Madrid Wesley Sneijder, Yamal tak perlu meninggalkan Barcelona. Pasalnya si bocah ajaib Spanyol itu sudah menemukan kenyamanan. Ditambah lagi, Yamal mendapat bayaran tinggi dan berstatus pemain bintang bagi Barcelona. Dominic Calvert-Lewin ungkap alasan tinggalkan Everton. Dominic Calvert-Lewin meninggalkan Everton dengan status bebas transfer pada musim panas setelah menghabiskan 9 tahun bersama The Toffees. Calvert-Lewin merasa ia telah mandek di Everton dan memerlukan perubahan untuk menyegarkan karirnya. Leeds kini berharap Calvert-Lewin membantu mereka tetap berada di kasta teratas sepak bola Inggris. Ranking FIFA, Spanyol tetap teratas, Italia keluar 10 besar. Ranking FIFA terbaru dikeluarkan Rabu 19 November 2025. Hanya selang sehari setelah laga-laga internasional kelar, timnas Spanyol masih menguasai puncak ranking FIFA terbaru. Sementara timnas Italia harus keluar dari peringkat 10 besar. Sedangkan timnas Indonesia masih tertahan di posisi ke-122 karena tidak memainkan sama sekali laga internasional. Real Madrid mulai menyesal. Chelsea disebut tengah memandang masa depan Estevao Willian dengan optimisme besar setelah sang pemain tampil menjanjikan pada awal musim. Sementara laporan dari Spanyol menyebut Real Madrid telah menyesali keputusan untuk tidak merekrutnya ketika masih di Palmeiras. Di sisi lain, para analis dan pelatih yang pernah mengamatinya menilai bahwa Estevao memiliki potensi menjadi salah satu dari 10 pemain terbaik dunia pada 2029. Bahkan dianggap sebagai calon peraih Ballon d'Or. Luka Modric, saya sangat mencintai sepak bola. Gelandang AC Milan Luka Modric menjelaskan faktor utama yang membuatnya tetap bermain di level kompetisi tertinggi. Bermain hingga usia 40 tahun merupakan prestasi yang sangat luar biasa. Mungkin butuh lebih banyak waktu untuk menjelaskan, tetapi saya selalu berkata yang terpenting adalah cinta untuk apa yang saya lakukan. Saya sangat mencintai sepak bola. Itu segalanya bagi saya, ujar Modric. Angel Boni dan status sebagai striker pelapis Inter. Angel Boni menjadi nama yang tak terduga mencuri perhatian di awal musim Serie A 2025-2026. Performa Angel Boni sejauh ini berjalan menunjukkan bahwa dirinya bukan sekedar pelapis bagi duet Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. 3 menit bermain yang terbatas, kontribusi golnya justru melampaui ekspektasi awal. Dalam total 411 menit di Serie A, ia mampu rata-rata mencetak 1 gol setiap 100 menit. Kabar buruk jelang Derby della Madonnina. Derby della Madonnina semakin dekat, namun Inter Milan dan AC Milan justru sedang pusing 7 keliling. Kedua raksasa kota mode itu terancam tidak bisa menurunkan kekuatan terbaiknya dalam duel di San Siro. Denzel Dumfries dan Santiago Jimenez menjadi 2 nama besar yang kondisinya semakin meragukan untuk tampil. Fabian Ruiz ingin pensiun di Real Betis. Bintang PSG Fabian Ruiz baru-baru ini membuat pengakuan mengejutkan mengenai rencana masa depannya. Gelandang timnas Spanyol itu secara terbuka menyatakan keinginannya untuk kembali bermain di La Liga bersama Real Betis. Ruiz tampaknya sudah memikirkan di mana ia akan melabuhkan karirnya sebelum gantung sepatu nanti. Abaikan rumor Castello Luqueba pilih fokus ke RB Leipzig. Bek asal Prancis Castello Luqueba mengungkapkan bahwa dirinya memilih mengabaikan berbagai rumor yang berkembang di media mengenai masa depannya. Ia pun memilih untuk fokus memberikan yang terbaik kepada RB Leipzig.
karena saat ini ia juga masih memiliki sisa kontrak hingga musim panas 2023.